kita angkat tangan kita sama-sama, baik yang sudah membawa, yang akan membawa, bahkan belum sempat memberikan persembahan perpuluhan. Pastor rindu untuk berdoa, biarlah Tuhan memberkati sehingga kita dapat mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih buat saat ini. Kami percaya Tuhan, bahwa perpuluhan adalah milik-Mu Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, bawalah persembahan perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, supaya ada makanan di dalamnya. Dan ujilah aku, kata Tuhan, jikalau aku tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menghalau setiap belalang, pelahap, pelompat, pengerip yang mencoba memakan hasil pekerjaan tangan kami. Kami percaya ketika kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan memberkati kami 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menyertai kami, dan Engkau yang membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Kami mau mengembalikan perpuluhan kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari setiap kita yang akan memberikan persembahan bisa memberikan di depan. Adik, anak Michelle, Sengke beserta dengan orang tua. Oma juga kalau mau ikut bisa sama-sama ikut ke depan. Saya undang Pastor Nova untuk maju ke depan. Setiap kali ada anak yang diserahkan kepada Tuhan, saya percaya masa depan dari gereja ini luar biasa. Amin. Dan satu sukacita ketika melihat ada anak yang akan diserahkan buat Tuhan. Silakan maju ke depan. Bapak Richard dan Bapak Dr. Richard dan Ibu Dr. Veronica. Wow. Yuk beri tepuk tangan sama-sama. Yuk maju ke sini. Hai Michelle. Bolehkah kita sama-sama arahkan tangan kita untuk kita berdoa buat Michelle. Gereja ini percaya untuk anak-anak diserahkan kepada Tuhan. Nanti kalau sudah besar, Michelle sendiri yang akan menyerahkan diri untuk dibaptis. Amin. Saat ini kita berdoa. Bapa, kami berdoa mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih oleh iman kedua orang tuanya, Bapak Richard dan Ibu Veronica. Mereka menyerahkan Michelle, Mikaya, Sengke ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya dari masa kecil pertumbuhannya adalah pertumbuhan yang sempurna. Perlindungan darah Yesus sempurna atas Michelle, bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan. Mengasihi papa mama, terlebih mengasihi Tuhan Yesus. Hamba mau berdoa Tuhan, dari sejak kecil, biarlah roh doa menjadi bagiannya. Engkau bangkitkan pendoa-pendoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk bersyafaat bagi bangsa, bagi negeri, buat keluarga ini. Dan hamba mau berdoa, berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi bagian Michelle mulai hari ini sampai selamanya. Berkati Papa dan Mama, biar takut akan Tuhan ada atas kedua orang tua ini untuk membesarkan Michelle dengan takut akan Tuhan. Dan biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Yuk kita beri tepuk tangan sama-sama. Selamat ya. Gereja selamat. Ya. Yuk kita sama-sama akan menyembah Tuhan sebelum kita akan dengar firman Tuhan. Bapak, kami percaya, sekalipun kami belum melihat, sekalipun kami tidak merasakan, tapi Engkau Tuhan yang tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu buat setiap kami. Terima kasih buat kami sudah memasuki tahun 2023. Kami percaya tahun 2023 jauh lebih baik daripada tahun 2022. Amen. Sebab kami berjalan bersama dengan Tuhan. Amen. Urapi setiap kami untuk kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Boleh colek kiri kanan, katakan senang melihat engkau beribadah hari ini. Dan yuk sama-sama kita deklarasi tahun 2023 pasti lebih baik dari tahun 2022. Sebab aku berjalan bersama dengan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tidak terasa sudah minggu kedua kita di bulan Januari tahun 2023. Dan kita baru tahun 2022 kita sudah tinggalkan dengan tema Grow Center adalah expansion with new paradigm. Dan kita masuk pada tahun 2023 dengan tema besar kita yaitu build community to rise up and be victorious. Amin. Jadi kita akan membangun komunitas. Siapa komunitas itu? Bapak dan Ibu sekalian. Setiap kita ada di dalam komunitas di mana kita akan bangkit dan menjadi pemenang. Katakan kiri kanan, bangkit dan jadi pemenang. Kita akan bangkit dan jadi pemenang. Dan sore hari ini Pastor akan sharing sesuatu sebelum nanti Pastor Andi tanggal 22 akan datang untuk doa pengurapan sekaligus akan bicara tentang tema besar kita. Tapi sebelum kita masuk ke tema besar ini, Pastor ingin bicara tentang satu topik yaitu clarify your vision. Perjelas visimu. Banyak orang ketika akan memasuki tahun 2023 penuh dengan ketakutan. Ada juga yang masuk 2023 dengan penuh semangat, penuh antusias. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Apakah tahun 2023 menjadi tahun yang dinantikan? Atau tahun 2023 menjadi tahun yang menakutkan? Banyak berita menyampaikan bahwa tahun 2023 akan ada resesi. Akan ada goncangan yang luar biasa. Tapi satu hal yang saya percaya, kita punya Tuhan yang memegang musim dan waktu. Amin. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, orang boleh katakan krisis, resesi. Tapi bersama dengan Tuhan, kita akan diberkati. Amin. Sehingga sangat penting untuk kita punya kejelasan dengan visi kita. Dan kalau berbicara tentang visi, tidak bisa lepas dari mata. Coba tengok kiri kanan dan bilang mata. Mata adalah bagian yang sangat menarik, bagian sangat menantang. Bahkan mata itu menjadi
bagian di dalam panca indera manusia yang bisa membawa kita menuju kepada Tuhan atau sebaliknya. Sehingga kalau bapak-bapak lagi jalan dengan istri dan tiba-tiba ada yang cantik lewat, saya sering dengan istri saya bilang gini, lihat boleh, tapi jangan tatap. Jangan sampai lihat terus dia udah lewat lagi gandengan. Itu langsung bertobat segera dalam nama Tuhan Yesus. Tapi tidak sedikit juga ibu-ibu yang harus diselamatkan oleh bapak-bapak. Apalagi Desember kemarin, waktu jalan di mall, tiba-tiba ada tulisan di situ, sell up 80%. Dari nggak mau beli langsung belok, ditarik, harus bapak-bapak harus tarik segera. Saya sering bilang, saya harus segera menyelamatkan istri saya. Karena apa? Bahaya. Up 80% ini bisa menjerat dia. Tapi puji Tuhan, saya percaya di tempat ini baik pria maupun wanita, mata kita dipakai untuk hal yang baik. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan dalam Matius 6 berkata seperti ini. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ternyata mata adalah pelita yang kalau dia terang, itu luar biasa. Tapi kalau dia baik, dia gelap, membuat segala sesuatu menjadi gelap. Makanya ada istilah gelap mata. Nggak ada pernah gelap telinga. Gelap mata. Karena apa? Orang bisa melakukan sesuatu di luar daripada logika dia berpikir. Karena apa? Gelap mata. Sama seperti di ruangan ini. Kalau tiba-tiba mati lampu semua dan kita harus keluar tiba-tiba. Saya percaya pasti ada sebagian akan lari dan jatuh. Ada sebagian akan jalan di mana, Kang? Di sini. Kalau gelap, kita akan sulit melihat apa yang menjadi janji Tuhan. Dan visi kita yang kita miliki dapat menjadi buram, dapat menjadi kabur, atau menjadi tidak terlihat karena 3 hal ini. Yang pertama adalah terlalu lama menunggu, akhirnya membuat penglihatan kita tidak fokus. Kita tunggu Tuhan, Engkau janji untuk aku diberkati, Engkau janji untuk aku disembuhkan. Kapan Tuhan? Terlalu lama menunggu, itu membuat kita tidak fokus. Begitu juga bayangkan kalau pastor khotbah di sini, sengaja saya gerak kiri kanan, supaya jangan fokus saya cuma diam. Bapak Ibu, mata itu adalah pelita. Kalau saya khotbah seperti itu, lama-lama di sini akan ada segera tidur. Tapi kalau kita menunggu sesuatu terlalu lama dan itu belum terjadi, membuat penglihatan kita tidak fokus. Kecelakaan paling banyak terjadi bukan karena jalanan berkelok, tapi karena jalanan terlalu lurus dan hanya begitu sepanjang. Anda bisa bayangkan kalau mengendarai kendaraan di tol di Amerika itu panjang sekali, bisa puluhan bahkan ratusan kilometer lurus seperti itu. Itu membuat orang ngantuk dan bisa terjadi kecelakaan. Hal yang kedua, kenapa pandangan kita bisa buram, kabur, bahkan menjadi tidak bisa melihat. Hal yang kedua adalah kehilangan gairah akan visi. Ingat pertama kali waktu suami istri atau yang lagi pacaran, waktu tanya, yang pria tanya kepada yang wanita, maukah engkau menjadi pasanganku? Atau maukah engkau menikah denganku? Yang wanita itu enggak perlu jawab yang aneh-aneh. Dia hanya, itu yang pria bisa loncat dengan luar biasa dan katakan, yes. Karena apa? Ada satu gairah di dalam kehidupannya yang dia tahu apa yang dia nantikan itu digenapi. Kalau kita ingat bagaimana pertama kali kita jatuh cinta dengan Tuhan. Kita mengalami kasih yang mula-mula dengan Tuhan. Habis hari Minggu baru hari Senin kita udah bilang, lama ya sampai hari Minggu untuk datang ke gereja. Tapi kalau gairah hilang, udah hari Minggu. Tunggu belum, masih PPW, tunggu khotbah. Bahkan ada tunggu kalau sudah doa berkat saja baru datang ke gereja. Tapi saya percaya di tempat ini setiap kita bergairah, beri kemuliaan buat Tuhan. Kehilangan gairah akan visi karena tekanan, masalah, kesukaran, bahkan kesulitan di dalam mencapai visi tersebut. Tapi hal yang ketiga,
yang akan dialami oleh setiap kita, yaitu berkurangnya kemampuan mata untuk melihat visi dengan jelas. Ini terjadi kepada setiap kita. Yang usia 40 tahun ke atas bisa lambaikan tangan. Saya di atas 40 tahun bisa lambaikan tangan. Oke. Saya lihat ada beberapa orang, termasuk Brother Febian. Penampilan kita boleh buat sama seperti anak muda umur 17 tahun. Bisa. Bahkan ada orang yang sudah 50-60 tahun, penampilannya lebih trendy daripada anak usia 20 tahun. Tapi untuk cek orang di atas 40 tahun, cukup kasih tulisan yang agak kecil. Maka penampilan yang trendy itu akan baca seperti ini. Tidak bisa dipungkiri, mata kita, fungsi mata kita itu akan menurun. Dan ada salah satu hal yang membuat fungsi mata itu menurun, yaitu katarak. Katakan sama-sama katarak. Katarak adalah gejala utama penglihatan kabur. Pandangan penderita katarak bisa seperti melihat jendela yang berkabut. Seperti ini. Saya nggak bisa lihat dengan jelas karena ada kabut. Dan kalau kabut ini terus menutupi pandangan kita, maka visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu kita nggak bisa genapi. Karena apa? Buat kita nggak mungkin tercapai. Tetapi Dia Tuhan adalah Tuhan yang berjanji yang setia. Amin. Katarak adalah suatu penyakit ketika lensa mata menjadi keruh dan berawan. Pada umumnya katarak berkembang perlahan. Katakan sama-sama perlahan. Dan awalnya tidak terasa mengganggu. Gak apa-apa gak berdoa. Gak apa-apa gak baca firman Tuhan. Awalnya hanya seperti itu. Tapi namun lama kelamaan katarak akan mengganggu penglihatan dan membuat pengindap merasa seperti melihat jendela berkabut. Membuat kita sulit untuk menyetir, membaca, serta melakukan aktivitas sehari-hari. Penyakit mata ini merupakan penyebab kebutaan utama di dunia. Tapi ada kabar baiknya, penyakit ini dapat diobati. Demikian dengan kita. Kalau visi yang Tuhan berikan mungkin beberapa tahun lalu Tuhan kasih visi kita untuk masuk di dunia kerja. Tuhan kasih visi kita untuk menjadi pebisnis. Tuhan kasih visi kita untuk masuk di pemerintahan, menjadi legislatif. Tuhan kasih visi buat kita untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Pegang visi yang Tuhan berikan. Amin. Jangan hanya karena kita nggak bisa melihat apa yang Tuhan lagi kerjakan, membuat kita mundur, bahkan keluar dari visi Tuhan. Ada satu cerita di dalam Alkitab bicara tentang Ishak. Ada yang tahu Ishak? Ishak adalah anak dari Abraham. Di mana pada masa tua di dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan 4 berkata seperti ini. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku Esau, ya Bapa?" Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku." Ishak tidak bisa melihat karena matanya sudah kabur, karena sudah tua. Dan Ishak katakan seperti ini kepada Esau, "Olahlah makanan kesukaanku, sehingga engkau bawa makanan itu untuk aku makan. Sesudah aku makan, aku akan memberkati engkau dengan hak kesulungan." Lalu pergilah Esau untuk berburu. Tetapi skenario yang baru terjadi oleh Mama Ribka. Mama Ribka lebih memilih untuk memberikan hak kesulungan itu kepada Yakub. Diolahlah makanan kesukaan suaminya Ishak, lalu dibuatlah Yakub seakan-akan menjadi Esau. Dan apa yang terjadi? Di ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, "Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, 'Bapa,' sahut ayahnya, 'Ya anakku, siapakah engkau?' Kata Yakub kepada ayahnya, 'Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapa memberkati aku.' Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu,
Lekas juga engkau mendapatkannya anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan. Saya percaya kalau mata dari Ishak itu jelas penglihatannya, maka dia tidak akan katakan kepada Yakub yang menyerupai Esau, menyamar sebagai Esau, untuk datang mendekat untuk meraba. Ingat baik-baik, makna rohaninya seperti ini. Ketika kita nggak bisa melihat visi Tuhan, yang kita lakukan apa saja yang kita bisa pegang, kita menganggap itu visinya Tuhan. Dan Ishak mencoba meraba sehingga dia katakan seperti ini. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya dan ayahnya itu meraba serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, ya. Dan kita tahu bersama, akhirnya Ishak memberkati Yakub dengan hak kesulungan. Dan setelah itu Esau datang, dia marah-marah dan Esau ingin membunuh Yakub. Itu cerita yang terjadi. Karena apa? Pandangan mata yang kabur. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ada visi yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita yang harus kita genapi. Tapi karena kita gak bisa melihat, membuat visi itu seakan-akan gak mungkin terjadi. Sebaliknya, kita memilih untuk meraba dengan tangan kita. Tuhan menjanjikan berkat di sana, tapi tangan kita gak bisa mencapai berkat yang di sana. Kita anggap sesuatu yang bukan dari Tuhan di sini adalah bagian kita. Hati-hati dengan mata kita. Cerita yang kedua masih menyangkut dengan Yakub, di mana dalam Kejadian 48, boleh tampilkan Kejadian 48? Yakub yang disebut sebagai Israel ketemu dengan Yusuf yang dia sudah anggap sudah hilang. Bahkan dia bilang, sungguh diberkati bisa melihat Yusuf dan anak-anaknya. Di ayat selanjutnya ayat 10. Play ayat 10. Nah, coba lihat ini sama. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya. Jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekati mereka kepada ayahnya, Efraim dan Manasye, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka bahwa aku melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberikan aku melihat keturunanmu. Next. Lalu Yusuf menarik mereka di antara lutut ayahnya dan sujud di mukanya sampai ke tanah. Setelah Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegang Efraim. Jadi Yusuf bawa Efraim untuk berada di sebelah kiri Israel. Di sini. Manasye di sebelah kanan sini. Tujuannya karena Efraim yang bungsu, Manasye yang sulung. Dan apa yang terjadi? Next. Tetapi ketika Israel atau Yakub mengulurkan tangannya dan meletakkan di atas kepala Efraim, walaupun ia bungsu, yang tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang. Jadi harusnya dia berkati seperti ini, tetapi dia silang seperti ini. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan kenapa di gereja ini kalau ada altar call, suami dan istri, mungkin beberapa jemaat melihat baik Pastor Andi, saya, itu kita berdoa kadang-kala kita silangkan tangan. Kalau suaminya berdiri sebelah kiri dari berhadapan dengan kita akan silangkan tangan. Karena pada saat memberkati di sebelah kanan ini adalah memberkati suami, sebelah kiri ini untuk memberkati istri. Sehingga kalau ketukar kita akan silang tangannya. Kita baca terus ayat selanjutnya. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkan dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu di atas kepalanya. Next. Tetapi di sini ayat yang luar biasa, di ayat yang ke-19. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3.
Tetapi ayahnya menolak. Katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi jumlah yang besar bangsa-bangsa. Di posisi ketika Ishak mengalami masa tua, mengalami kurang penglihatan, sulit untuk melihat, Ishak memberkati kepada Yakub yang harusnya kepada Esau. Tanpa Ishak tahu. Tetapi posisi Yakub yang sudah mengalami perjalanan dengan Tuhan, mengalami banyak cerita di gunung, di lembah dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika dia menyilangkan tangan, dia tahu apa yang dia lakukan. Malam hari ini pastor cuma mau katakan gini, kalau visi Tuhan itu datang kepada kita, maka engkau akan tahu kepada siapa engkau akan memberikan berkat itu. Engkau akan tahu dengan siapa engkau akan berjalan. Engkau akan percaya bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mata kita bisa menipu. Kita lihat, wah bagus orang ini luar biasa. Tapi ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi Tuhan gak akan pernah salah dalam hal itu. Dengan cepat, apa yang harus kita lakukan ketika visi menjadi kabur? Yang pertama adalah change your point of view. Ubah cara kita melihat. Kita harus berani menggunakan kacamata Tuhan. Saya harus akui bahwa kadangkala saat membaca, saya senang membaca. Kadangkala saya harus pakai kacamata ini. Walaupun bagi saya cukup nggak enak karena nggak leluasa untuk saya bisa bergerak. Tapi kacamata ini sangat menolong saya untuk membaca. Saya mau katakan, kadangkala apa yang Tuhan taruhkan untuk kita lihat, mungkin sesuatu yang gak enak buat kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah. Cerita Elisa melawan orang Aram di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai dengan 18. Berkata seperti ini, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Waktu dia bangun pagi, segala sesuatu sudah di sekeliling. Dan secara mata jasmani dia melihat bahwa udah selesai, hari ini adalah hari yang terakhir. Pernahkah kita bangun pagi dan waktu kita melihat bangun pagi langsung muncul tagihan A, tagihan uang sekolah, jatuh tempo kendaraan. Segala sesuatu itu muncul di sekeliling kita seakan-akan ini hari yang terakhir. Itu yang dialami oleh bujang dari Elisa. Tetapi waktu dia katakan kepada Elisa, jawab Elisa, jangan takut. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kalau hari-hari ini engkau seakan-akan terjepit, engkau dalam keadaan kondisi yang tidak baik, izinkan untuk melihat dari point of view-nya Tuhan. Jangan andalkan kekuatan matamu, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Lihat apa yang Tuhan sementara kerjakan. Di ayat selanjutnya, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saat ini pastor ingin berdoa, tundukkan kepala. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk jemaat Grow Center yang ada saat ini. Tahun 2023 adalah tahun yang tidak mudah. Tapi satu hal yang hamba-Mu berdoa, celikan mata rohani mereka untuk mereka melihat dari kacamatanya Tuhan. Beban, pergumulan, masalah boleh ada di sekeliling kami, bahkan mengelilingi kami. Tapi kami percaya firman Tuhan berkata, yang menyertai engkau jauh lebih banyak. Yang menyertai engkau Tuhan yang memegang setiap musim dan waktu, yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia adalah penolong, dialah Jehovah Rafa, Jehovah Jireh. Tuhan yang akan menyertai engkau, yang menolong, memberkati dan menyembuhkan engkau. Izinkan hari ini untuk Tuhan membuka mata rohanimu, melihat dari kacamatanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Poin kedua dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan ketika pandangan kita itu menjadi buram? Yang kedua adalah tanggalkan beban yang merintangi. Katakan sama-sama, tanggalkan beban. Saya minta tolong Rizky, boleh bantu? Dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban yang merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tanggalkan beban. Terkadang kita pikir keren kalau kita punya kalau kita punya banyak tas. Secara merek, secara branded banyak. Dan kita udah di tahun 2023. Tapi kita sayang untuk melepaskan tas-tas, koper-koper yang sudah menjadi beban dari tahun 2022. Dan kita pikir dengan membawa beban-beban ini kita akan jalan lebih cool, lebih keren. Anda bisa bayangkan kalau saya turun ke bawah dan jalan seperti ini. Dan orang bertanya, itu siapa? Itu pastor di Grow Center. Apa yang terjadi? Mereka akan pikirkan, mungkin pastornya perlu dibawa ke rumah sakit mungkin. Setiap kita ketawa dengan hal ini. Tanpa kita sadari. Coba cek. Mungkin ada beban-beban, ada tas-tas yang harusnya engkau lepaskan. Engkau masih bawa terus di tahun 2023. Firman Tuhan berkata, kasih dan rahmatku selalu baru. Setiap hari. Kasih dan rahmat Tuhan. Kita gak rela untuk melepaskan tas yang berisi kepahitan. Kita gak rela tinggalkan tas yang berisi kekecewaan. Tapi pastor, kalau pastor tahu bagaimana dia buat, apa yang dia lakukan, sakitnya itu di sini. Kita gak rela untuk lepaskan pengampunan. Kita gak rela kalau misalnya orang mencemooh kita. Kita gak rela untuk melepaskan hal yang dosa yang merintangi kita. Padahal dari sekian banyak Tuhan hanya kasih satu tas yang sederhana untuk engkau bawa sepanjang 2023. Karena di dalam tas ini segala sesuatu yang engkau butuhkan untuk perjalananmu Tuhan sudah siapkan. Amin. Tinggalkan semua beban itu. Karena kalau engkau enggak tinggalkan beban itu, engkau akan berat berjalan dan engkau katakan Tuhan enggak adil. Kenapa mereka jalan begitu cepat sementara aku begitu lambat? Guys, saya sering bilang ke anak-anak saya, lihat apa yang kamu pegang. Lihat apa yang kamu enggak mau lepaskan. Lihat beban-beban yang selalu engkau pikul, beban-beban yang selalu engkau pikir, ini harus ada dalam kehidupanku. Lepaskan. Sebab ketika engkau melepaskan itu, belajar untuk melepaskan itu, engkau akan lihat bagaimana Tuhan mengangkat engkau. Bagaimana Tuhan memulihkan hidupmu. Saya mau katakan, semalam saya dengar cerita beberapa puluh tahun yang lalu. Menjadi seorang hamba Tuhan itu tidak mudah. Karena apa? Apalagi menjadi anak-anak hamba Tuhan. Banyak orang tidak mau menjadi anak hamba Tuhan karena mereka jalan dengan kepala tertunduk, dengan malu. Kalau gerejanya sedikit, hamba Tuhannya kurus, dikatakan itu gereja gak ada pengurapan. Lihat aja hamba Tuhannya. Tapi kalau hambanya kelihatan segar, bawa mobil yang baik, jalannya bagus, dibilang jangan-jangan ada sesuatu yang dilakukan oleh hamba Tuhan itu. Dia diberkati oleh persembahan, hidup dari persembahan jemaat. Sehingga anak-anak hamba Tuhan itu tertunduk lesu. Saya mau katakan, posisi ini adalah posisi yang sulit. Diberkati, dicemooh,
tidak diberkati, dibicarakan. Tapi satu hal yang saya mau katakan, mulai hari ini, belajarlah kita untuk, kita nggak bisa jaga mulutnya orang. Tapi kita bisa jaga mulutnya kita. Kita nggak bisa jaga hatinya orang, tapi kita bisa jaga hatinya kita. Saya katakan hari ini, biarlah tahun 2023 dengan tema Build Community, Rise Up and Be Victorious. Biar kita bangkit dan menjadi pemenang. Katakan amin. Pedulilah dengan apa yang dikatakan Tuhan untuk hidupmu. Bukan apa yang dikatakan orang tentang hidupmu. Karena sebaik apapun yang kita lakukan, kita tetap punya kekurangan. Dan sekurang apapun hidup kita, pasti ada perbuatan baik yang kita pernah lakukan untuk orang lain. Amin. Tinggalkan beban itu. Jangan bawa beban yang gak perlu di dalam perjalanan. Sebab 2023 Tuhan mau lakukan hal yang baru. Hal yang ketiga yang terakhir adalah percaya Tuhan kita adalah Tuhan atas generasi. Saya undang para worship leader untuk maju ke depan. Percayakah saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan atas generasi? Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3 firman Tuhan berkata seperti ini. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Firman Tuhan, berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Ini yang firman Tuhan yang disampaikan kepada Abraham. Yang menjadi pertanyaan, apakah Abraham memasuki tanah perjanjian itu? Jawabannya tidak. Berlanjut kepada Ishak. Apakah Ishak memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan? Jawabannya tidak. Apakah Yakub memasuki tanah perjanjian itu? Jawabannya tidak. Yang masuk di tanah perjanjian itu adalah Yosua dan Kaleb. Jauh lama sesudah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi kalau visi itu datang dalam hidup kita dan engkau melihat seakan-akan visi itu belum digenapi di dalam generasimu, jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang akan menggenapinya buat anak cucu kita di depan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia adalah Tuhan atas generasi. Dan dia akan memberkati bukan hanya kita. Makanya Grow Center percaya dengan hal ini. Apa yang kita persiapkan hari-hari ini bukan untuk generasi kita. Tapi kami lagi mempersiapkan untuk generasi yang mungkin tadi baru diserahkan. Masih usia 10 tahun, bahkan masih ada dalam kandungan. Kami mau mempersiapkan itu karena kami tahu Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan atas generasi. Bagi Bapak Ibu, oma-opa yang ada di tempat ini, kalau engkau belum mengalami, jangan takut. Janji visinya akan digenapi kepada anak cucumu. Amin. Make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. And the 1,000 generation and your family, your children, their children, and their children. May His favor be upon you and the 1,000 generation and your family, and your children, their children, their children. May His favor be upon you and the 1,000 generation and your family, your
2022. Tahun 2023 kami akan bangkit dan menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Kami percaya setiap janji-Mu Tuhan digenapi dalam generasi kami, generasi anak-anak kami, generasi cucu-cucu kami. Engkau Tuhan atas generasi. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kiranya kekuatan yang dari Tuhan, kiranya ketajaban penglihatan dari Tuhan menjadi bagian kami untuk kami melangkah di tahun 2023, menggenapi apa yang menjadi visi Tuhan dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau ketika engkau masuk dan keluar. Diberkatilah engkau di kota maupun di desa, di gunung maupun di lembah. Diberkatilah setiap bakul adonanmu, dan diberkatilah buah kandunganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah pribadi dan keluargamu. Kiranya keberhasilan dari Tuhan senantiasa menjadi bagianmu, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus menjadi bagian kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin.